Ironi gadis kembang desa ya. Jadi cerita horor kali ini berdasarkan kisah nyata ya, tentunya yang dikirim oleh rekan kita dan emang udah diizinkan juga untuk dibacakan karena emang biasa lah ya kalau misalkan kembang desa itu idaman para idaman para pria-pria kok belepotan gadis-gadis ya. Jadi emang idaman banget gitu. Kita sebut aja namanya itu Neng A ya, dimana Neng A itu bener-bener jadi sosok primadona di kampungnya temen aku itu karena emang bener kecantikannya itu bener-bener pokoknya bener-bener wah putih mulus, pokoknya bersih, cantik banget tutur kata, dan ditambah lagi ini pun anaknya itu anak yang terpandang gitu ya, konglomerat lah ya. Dibilang konglomerat sih enggak, cuman ya terpandang lah ya di desanya itu. Nah, memang suatu hari si teman aku itu mendengar bahwa emang si kembang desa ini lagi dimarahin habis-habisan lah, yang namanya juga kepo lah ya. Teman aku itu kan emang by the way cewek ya, jiwa keponya itu bener-bener tinggi. Ngedenger lah emang si ayahnya itu marah-marah banget, cina kamu cina dibilangnya itu karena emang kedengarannya itu kayak sama-sama gitu ya, karena emang kan si jarak rumahnya itu kayak ada yang buat jalan gitu loh, jalan gitu, jadi kedenger sengaja nguping katanya teman aku tuh. Pokoknya intinya itu ayahnya itu marah bahwa emang si gadis desa ini hamil di luar nikah, dan marah banget gitu ya, kamu pokoknya sangat bikin malu keluarga ini gitu, apalagi kan keluarga ini benar-benar terhormat dan terpandang. Tambah lagi si ayahnya itu nanya siapa yang ngehamili kamu, dan emang si cewek ini tuh bener-bener nggak tahu, sampai nangis katanya itu ya, sampai nangis sesenggukan, dan emang nggak tahu ayahnya siapa, mana mungkin cina nggak tahu kamu itu. Pokoknya sumpah serapah diucap-ucapan kayak gitu karena emang mendengar kata-kata yang udah nggak enak. Akhirnya katanya rekan aku itu memutuskan udah pergi dan emang udah keep silent gitu ya, karena emang kebetulan ngedengar itu dua orang, rekan aku dan rekan aku satunya lagi. Nah katanya itu dalam kemudian jarak 3 hari katanya itu diedarkan kan, biasanya kalau misalkan di kamu itu suka ada yang tua-tua yang kayak gitu ya, tua-tua yang kayak gitu emang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa emang si anaknya si bapak ini yang si kembang desa itu udah meninggal, dan emang proses meninggal itu katanya itu bunuh diri, gantung diri di kamarnya katanya kayak gitu. Dan emang sampai akhirnya ya udah memutuskan untuk benar-benar keep silent ya teman aku itu, karena emang udah nggak enak juga kan, namanya juga aib gitu ya kan, sebaik-baik manusia adalah menjaga aibnya diri sendiri, karena kan emang kita juga kita masih dihargai orang lain, kita masih terpandang orang lain, karena emang aib kita pun masih ditutupi oleh Allah yang maha segalanya gitu, karena emang kita juga punya dosa, punya aib sendiri lah. Jadi emang teman aku itu memutuskan ya udah silent katanya kayak gitu ya. Cuman emang kenapa diceritakan karena emang buat cerita horor ini benar-benar bisa buat bahan pelajaran karena kayak gitunya. Emang pas udah kematiannya itu 7 hari, nah si temen aku itu kan punya abang lah ya, si abang namanya A B J gitu ya. Emang kebetulan lagi nginep di rumahnya. Pas nginep rumahnya itu emang pas si 7 harinya itu kayak bener-bener diganggu katanya rumahnya itu, bahwa emang pas jam udah badai isya, padahal karena emang kan jaraknya itu emang agak jauh ya, namanya juga di kampung ya, jarak rumah 1, rumah 2, rumah 3 itu agak jauh. Nah rumah temannya aku itu bener-bener si jaraknya itu bener-bener jauh, terus emang pas di suatu waktu itu kayak ngedenger suara yang srok kayak gitu, pokoknya kayak langkah-langkah pakai, merinding guys, langkah-langkah yang benar-benar berat, langkah-langkah berat gitu, struk sampai kayak ke halaman belakangnya. Itu kan bingung siapa gitu ya, malam-malam takutnya kan nggak apa-apa lah kalau misalkan mau ngambil atau apa gitu ya, cuman sampai jangan ganggu, sampai ada angin kayak angin puting beliung, emang kedengar suara samar-samar kayak cekikikan nangis, bawahnya mau minta ini apa namanya, minta selendang katanya, kasihan buat anakku, cina nangis, kasihan anakku kedinginan, sambil ketawa kik sambil kayak gitu. Sontak kan kagetnya bener-bener
berdoa satu keluarga tuh sampai suruh si ayahnya itu azan pokoknya azan sampai azan beres baru hilang lah cekikikannya kayak gitu tuh semuanya hilang. Dan emang pas datang kan ada rumah mertuanya juga kan di situ, pokoknya sampai si rumahnya teman aku itu pindah gitu ya, bukan pindah maksudnya ngungsi dulu di rumah mertuanya emang sekeluarga. Nah emang si teman aku itu kan ada adik perempuan. Nah, pas adik perempuan itu pas jam 11 malam katanya ngeliat sosok gitu kan si ruang tidurnya kan si pintunya itu kayak kelihatan ya, pintunya itu kelihatan ke arah kayak dapur karena emang kebetulan dapurnya itu kayak nggak ada sekat kayak gitu, kayak ngeliat sosok wanita si kayak mengandung kayak gitu bawa bayi. Emang pas bawa bayi kayak gitu kayak ngelihat sosok mukanya itu kayak si bunga desa itu, si kembang desa itu katanya. Kan emang si adiknya teman aku itu masih kecil ya, masih SD katanya, sambil ngejerit nangis bahwa emang ada sosok si kembang desa. Katanya awalnya itu wajahnya itu bersih tapi lama-lama kelamaan kayak senyum menyeringai, terus matanya itu hitam bener-bener kayak kunti. Nah kayak gitu kan emang sontak udah wiridan sampai akhirnya beranjak pagi cerita lah ya, biasa kan ibu-ibu suka gosip juga kan emang di si tukang sayur bahwa emang bukan kejadian yang diteror itu bukan hanya keluarganya temen aku aja, bahwa emang keluarga lain 5 keluarga itu diteror, katanya diteror kayak gitu, bahwa emang sempat juga ada yang di bawah itu kayak burung burung katanya, yang kata si ibu satu itu di bawahnya itu kayak bener-bener ada burung, terus bener-bener kayak itu bunyinya itu kayak minta selendang buat anaknya, kasihan anaknya itu kedinginan sambil nangis kayak gitu, karena emang terus berlanjut teror itu ya selama sebulan lebih kayak gitu, hampir diteror 5 keluarga itu ya, 5 keluarga beda, karena mereka itu memutuskan gak enak juga, bilang takutnya kan ada almarhumah itu ada apa-apa yang ingin disampaikan, toh karena emang menilainya juga bunuh diri dan emang kondisinya juga dalam mengandung. Nah emang mau bilang itu ke keluarganya itu nggak enak, karena kan emang keluarganya itu benar-benar golongan terhormat lah, takutnya menyinggung atau apa, ya udah akhirnya cukup keep. Nah udah jelang sebulan itu tiba-tiba dong 5 pemuda di desa teman aku itu sakitnya itu benar-benar gak masuk akal, termasuk si kakak, bukan kakak, si abangnya temennya aku itu ikutan juga sakit, dan emang sakitnya itu mungkin karena masuk angin atau apa, karena kan emang kayak muntah-muntah. Nah dibawa ke dokter ini, di historika, dicek, di diagnosis itu emang gak apa-apa katanya, tapi kalau misalkan habis habis tidur, habis apa, pas bangun-bangun tuh suka keluar muntah-muntah. Dan emang 5 orang ini benar-benar 5 pemuda ini emang sama sakitnya kayak gitu, emang karena emang merasa ganjal dan ada yang aneh, akhirnya itu si memutuskan lah ya si ayahnya teman aku itu untuk membuat ke yang bisa, karena emang buat efektif waktu, akhirnya si 5 pemuda yang merasakan sakit itu juga ya dikumpulin lah di satu rumah itu. Dan emang pas yang bisa masuk, tahu nggak, yang bisa itu langsung kayak gini, ini mah cenah udah akui aja dosa kalian, langsung bilang kayak gitu tanpa bercerita apa-apa. Kan soalnya di situ kaget ya, karena emang pas dikumpulin 5 pemuda ini kan emang ada keluarganya, masing-masing keluarganya. Pas udah bingung kan semuanya juga tengok maksudnya apa nih kata yang bisa itu, cuman dibilang gitu udah akui aja kalau misalkan ini ingin segera beres, akui aja dosa kalian. Tahu udah gitu akhirnya si teman-temannya itu merasa bersalah, merasa nangis, dan akhirnya si abangnya teman aku itu mulai cerita lah bahwa emang kejadiannya itu, bahwa emang si bunga desa itu emang kayak dibuat taruhan di antara 5 pemuda ini. Nah mulai kejawab kan kenapa yang diarah itu 5 pemuda ini dan 5 keluarga ini yang diteror. Nah emang si abangnya ini pun mengakui bahwa emang sempat hubungan badan kayak gitu dengan si kembang desa kayak gitu, karena emang awalnya itu emang mereka itu kayak taruhan gitu loh, karena emang merasa kembang desa kayak gitu, ya udah siapa yang bisa dapetin anaknya si Pak ini nanti kita bakal ngelayani, terus kasih apa aja lah
challenge kayak gitu. Dan akhirnya si abangnya teman aku itu benar-benar bisa dapetin hatinya si bunga desa, karena emang takut juga sebetulnya, karena emang si abangnya teman aku itu benar-benar suka juga ya si kembang desa ini. Akhirnya mereka menjalin hubungan dan emang secara diam-diam lah ya, secara diam-diam bahwa pihak orang tuanya juga nggak tahu, pokoknya temen-temennya nggak tahu, takutnya dia apa-apa, dan terjadilah hubungan badan karena mereka saling gimana, saling cinta lah, saling suka sama suka, akhirnya mereka terjadilah hubungan badan kayak gitu. Dan emang si abangnya teman aku itu bukan satu minggu, katanya 1 minggu ke kota dulu untuk menyelesaikan urusannya, dan emang bilang ke si pacarnya itu, yang aku mau ke kota dulu, terus kalau misalkan apa-apa kamu jangan kemana-mana, jangan keluar atau apa. Aku oh iya ya, pokoknya baik-baik. Nah pas pulang dari kota dong, tiba-tiba si temannya 4 orang ini bilang, "Woi, lo pacaran ya? Kamu pacaran lah ya? Kamu pacaran sama si bunga desa ya?" Akhirnya ya mengakui kata gitu. Pokoknya aku benar-benar suka, pokoknya ya si bunga desa itu benar-benar udahlah putusin aja, kayak challenge siapa yang dapetin hatinya kayak gitu ya, karena emang udah benar suka. Cuma karena merasa teman, akhirnya dia bilang, "Bro, si cewek itu ternyata nggak baik-baik, katanya udah kamu putus aja." "Loh kok kamu bilang apa, kan udah sentak sengol, udah marah banget, kenapa bilang kayak gitu?" Ternyata si bunga desa itu mau diajak hubungan badan sama aku. "Iya bro, sama aku juga, sampai sama 5 orang itu mau ternyata diajak hubungan badan, ternyata nggak apa-apa, itu bukan cewek baik-baik." Akhirnya kan merasa marah, merasa ini, akhirnya klarifikasi ke pacarnya apakah emang dia katakan sama teman-temannya itu betul, dan emang si bunga desa ini mengiyakan bahwa emang sempat melayani beberapa cowok yang lain, katanya kayak gitu. Sampai akhirnya hamil lah ya, putus hamil 4 bulan. Nah si cewek ini pun datang lagi ke si abangnya itu buat minta pertanggungjawaban bahwa dia hamil. Cuman si abangnya teman aku itu bilang bahwa emang kan bukan aku aja yang main sama kamu, ada cowok-cowok yang lainnya kayak gitu. Akhirnya memutuskan, akhirnya ya udah nangis lah ya si ceweknya itu ke yang lain. Cuman pas si teman-teman cowok datang bilang ke abangnya itu, "Abang, kamu udah didatangi juga nggak sama si Neng ini?" Katanya, "Iya, benar minta pertanggungjawaban, soalnya udah hamil 4 bulan." Dan emang di antara 5 orang ini gak ada yang mau menikahi. Sebetulnya si abang temannya aku itu mau menikahi, karena kan emang dia juga sempat gitu ya sama si ceweknya, cuman karena emang keburu meninggal kayak gitu. Akhirnya semuanya udah mohon ampun, mohon apa, mengakui dosa-dosanya gitu ya sama si yang bisa teh. Udah gini aja, pokoknya kalian berlima harus minta maaf ke keluarganya biar aman. Terus si bawain selendang masing-masing, selendang pangais lah ya, selendang pangais buat bayi, kelima-limanya itu bakar, simpan di dekat ininya apa sih, pohon gede yang di taman sana, karena emang pohon gede itu tempat yang biasa si kembang desa bermain dulu sewaktu hidupnya, karena emang si rohnya itu masih di sana. Katanya bakar aja di situ biar tenang dan mohon maaf ke keluarganya kayak gitu. Dan emang kalau misalkan udah dijelaskan minta maaf, emang keluarganya itu emang sempat juga marah atau gimana ya, wajar lah ya, karena emang gimana juga sih, bingung sebetulnya kalau misalkan ada keterbukaan juga nggak akan terjadi hal bunuh diri itu, mungkin karena pertama malu juga sama keluarga sama yang lain juga. Jadi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya setelah melakukan kayak misalkan ngebakar kayak gitu, mohon maaf dan berdoa, akhirnya gangguan teroris itu hilang, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Gimana, serem gak seputar, lebih ke bukan horor sih, lebih ke kasihan juga sebetulnya, ironi dari kembang desa ini. Dan memang mungkin karena nggak ada teman buat ngobrol juga, akhirnya nggak bisa open sharing juga, karena kan emang kalau misalkan ada masalah apapun lebih baik kita ceritakan baik-baik juga. Dan jangan lupa untuk sholat dan berdoa kepada Allah yang Maha Segalanya, karena emang sebaik-baiknya itu kita berdoa lah ya, karena emang solusinya itu ya curhat ke Allah kayak gitu, solusinya kayak gitu. Paling mungkin sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Pokoknya bagi teman-teman yang punya cerita serem jangan lupa tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain, karena emang cerita serem ini berdasarkan kisah horor nyata gitu ya dari rekan-rekan kita yang dibacakan. Oke, sampai di sini dulu aja. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau see next video di next episode cerita serem berikutnya. Serem gak tuh? Bye bye.